Sekarang kita masuk ke looping. Terkadang kita harus melakukan sebuah statement atau ekspresi secara berulang karena prosesnya itu memang harus berulang gitu. Nah, karena prosesnya berulang, itu bukan berarti kita tidak bisa mengefisiensikan kodenya. Tidak berarti bahwasanya kita harus membuat banyak line kode juga. Makanya kita harus tahu tentang metode looping. Nah, looping itu berguna untuk proses pengulangan ya. Contohnya gini, bila hanya 1 atau 2 kali mungkin tidak masalah, namun bagaimana apabila ekspresinya diperlukan pengulangan sebanyak 100 atau 1000 kali? Itu pasti akan cukup memakan waktu. Nah, dalam pemrograman Python itu punya teknik looping ya. Jadi ada automate untuk melooping semua datanya. Nah, ada 2 teknik looping. Itu pertama tentang for loop, yang kedua itu tentang while loop. Pertama untuk for loop. For loop itu adalah salah satu teknik untuk melooping ya, untuk melakukan pengulangan. Nah, blok program yang ada di dalam blok for loop akan diulang sampai kondisinya terpenuhi. Jadi di dalam for itu diperlukan suatu perintah atau nilai ya, nilai yang mengondisikan bahwasannya loop ini akan terus berjalan atau loop ini akan berhenti. Makanya ada statement for i in sequence. Nah, di masing-masing statement ini itu mengindikasikan bahwasanya di dalam loop ini akan melakukan suatu proses tertentu. Dan dalam proses tertentu itu juga bisa mempengaruhi apakah loop ini akan berhenti atau jalan lagi. Gitu. Contoh daripada for loop ini seperti ini. Jadi kalau kita punya list dengan isi 1, 2, 3, 4, kemudian kita ingin mengenerate nih dalam fungsi for. Berarti kita mengambil itemnya itu untuk masing-masing item di dalam variable list ini. Di contoh ini kita bisa mengenerate 4 karena di dalam list kita hanya memiliki 4 item ya. Nah, for loop juga bisa menggunakan range. Range juga sebenarnya merupakan sintaks di dalam Python yang kemudian bisa menghitung sesuai dengan apa yang ingin kita hitung. Ya, misal di sini range 0,6,1. Artinya kita ingin menghitung angka dari 0 sampai kurang dari 6, di mana masing-masing loncatannya itu adalah 1 atau bedanya ada 1. Makanya dari 0 karena bedanya 1 berarti kan ditambah 1 sampai 5 karena 6 itu adalah batasnya. Sekarang kita masuk ke while loop. While loop adalah teknik perulangan yang lebih sederhana nih teman-teman. Tapi cukup krusial juga ya kalau kita tidak benar-benar tahu pengondisian daripada loopingnya, karena kalau kita tidak bisa mengondisikannya, bisa aja looping yang kita buat itu benar-benar ngeloop terus atau melakukan perulangan terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, looping itu biasanya dikondisikan menggunakan tipe data boolean. Kalau di sini terlihat tidak ada tipe data boolean ya, teman-teman. Tapi ketika kita melihat bahwasanya ini syarat untuk menjalankan while ini, berarti kita lihat di sini didefinisikan variabel bernama counter. Nah, si counter ini memiliki value 1.
di sini ada pengulangan atau syarat terjadinya while loop. Syarat terjadinya while loop ini adalah counter kurang dari sama dengan 10. Jadi kalau counternya itu memiliki nilai yang kurang dari sama dengan 10, maka loop itu akan terus berulang sampai counternya itu lebih dari 10. Jadi makanya kalau kita perhatikan di sini, itu print counternya itu selalu menambah 1 ya, karena kita tambahin sebuah increment nih, sebuah increment atau penambahan. Jadi ketika looping yang pertama masuk, counternya itu masih 1 kurang dari sama dengan 10. Iya, oke. Di okein nih, diverifikasi. Kemudian di print dulu counternya 1. Nah, ketika counternya sudah dicetak, maka counternya itu ditambahin 1. Nah, setelah di sini counter itu jadi 2 ya, posisinya jadi 2. Ketika 2 masuk lagi ke while. Nah, 2 kurang dari sama dengan 10. Iya, makanya dia turun lagi ke sini sampai dia 10. 10 masih ya, sampai dia 11. 11 masuk lagi. 11 kurang, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? False. Artinya while loop itu akan berhenti.